Sebelum melanjutkan dialog, saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi berikut ini. Itu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Ini juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Saya masih berbincang dengan pengamat pendidikan Edi Subhan langsung dari Selandia Baru. Pak Edi, saya pengen tahu kalau di tempat Anda sekarang berada, apakah di Selandia Baru ada kasus-kasus perundungan sebagaimana yang terjadi di tanah air? Ya, sebenarnya potensi perundungan itu kan ada di mana saja ya. Tidak cuma kampus-kampus di Indonesia saja, tapi kampus di luar negeri juga banyak, termasuk juga di New Zealand salah satunya begitu. Tapi memang kemudian yang dilakukan oleh pihak kampus itu adalah membuka saluran itu begitu banyak. Membuka saluran begitu banyak untuk mahasiswa itu dia bisa berkonsultasi, dia memperoleh pendampingan itu di banyak tempat itu disediakan dengan sangat terbuka gitu ya, bahkan dalam bentuk selebaran, dalam bentuk yang sangat tradisional gitu kan, ditempel gitu ya, flyer-flyer ditempel di dinding-dinding, di mading dan seterusnya. Masuk juga ada masuk di dalam sistem gitu, lewat email, di broadcast bagi yang sangat membutuhkan begitu ya, termasuk bahkan di musim-musim sekarang ini, kalau di sini musim-musim ujian begitu, bagi yang sangat membutuhkan pendampingan secara psikis gitu ya, nggak kuat begitu, maka ada pendampingan juga yang akan disediakan oleh pihak kampus. Nah, ini yang menurut saya juga membangun sistem yang bagus itu sangat perlu gitu ya. Kalau kita punya kampus dan kemudian kita ingin meningkatkan kualitasnya, bukan hanya sekedar menerima mahasiswa banyak begitu ya, hanya sekedar maunya menerima banyak, dapat duit banyak begitu ya, bayar SPP, tapi kita perlu bangun sistem yang bagus juga gitu ya, seperti kampus-kampus di luar begitu ya, dengan saluran yang begitu rapi, banyak, sehingga mahasiswa akan bisa terlayani kebutuhannya, termasuk juga peran dari organisasi mahasiswa. Jadi kalau di sini organisasi mahasiswa ada Student Association yang dia juga punya aktivitas event-event untuk melakukan pendampingan, termasuk juga kampanye sebenarnya, kampanye untuk mencegah perundungan, mencegah bullying, mencegah kekerasan di kampus. Dan memang serius gitu ya, serius dalam arti kampanye juga terjadwal, kemudian pusat-pusat untuk bisa melakukan pendampingan begitu ya, rehabilitasi bahkan terhadap yang memperoleh tindak kekerasan seksual dan macam-macam, itu tempatnya dikasih tahu gitu. Begitu mahasiswa baru masuk, dia akan tahu tempat-tempat untuk bisa melakukan pengaduan dan seterusnya. Dan kalau di kampus pasti, kalau di sini ada yang namanya Campus Watch gitu, yang dia selalu keliling gitu ya. Kalau di Indonesia barangkali ya Satpam gitu. Kemudian ada nomor sentralnya yang free untuk bisa dipanggil gitu aja untuk datang kalau ada kasus-kasus yang mengkhawatirkan. Nah, ini sistem ini yang kemudian perlu kita bangun juga sebenarnya di tempat kita. Di sisi yang lain pasti juga soal kultur gitu ya, soal budaya tadi, empati, responsif ke teman tadi itu. Saya khawatir ya, kampus di Indonesia sudah marwahnya sebagai lembaga penegakan tridharma perguruan tinggi itu sudah bergeser. Sekarang jadi University Incorporation Private Limited. Gimana tuh Pak Edi? Iya, ya, itu memang jadi keprihatinan kita bersama, terutama kampus-kampus yang memang didorong oleh pemerintah itu menjadi PTNBH. Jadi kita kampus itu dia menjadi PTNBH, sebenarnya kan keuangan dari negara dalam bentuk subsidi itu kan kisaran hanya 30% saja itu. Apalagi kampus-kampus besar yang 4, ada UI, UGM itu ya. UGM itu bahkan kalau tidak salah saya hitung-hitung setahun 2 tahun yang lalu itu
nggak lebih dari 20% gitu ya. Jadi 70 sampai 80% kampus mesti cari sendiri duitnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan problem lagi sebenarnya di dunia pendidikan tinggi kita. Kampus-kampus swasta menjadi kurangan mahasiswa dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang kurang diperhatikan sebenarnya adalah bukan hanya sekedar kampus itu bisa survive karena dia menjadi PTNBH, tapi juga harus memberikan pelayanan sebenarnya yang optimal bagi mahasiswa. Itu PR besarnya. Ya, kalau kita bicara soal kasus perundungan di kampus ya, Pak Edi, apakah karena penegakan hukum terhadap pelaku perundungan ini kurang tegas? Kalau saya lihat ini kan mereka kalau mahasiswa itu kan sudah dewasa, harusnya kan bisa diseret ke ranah pidana. Komentar Anda? Ya, kalau menurut saya memang begitu ya. Jadi pihak kepolisian jangan kemudian terburu-buru misalnya memutuskan, oh ini nggak ada kasusnya dengan bullying ini ya udah bunuh diri gitu aja ya. Jangan begitu. Jadi tapi harus diinvestigasi betul begitu karena kasus itu yang kemudian menjadikan seorang bunuh diri itu kan bisa dirunut ke belakang itu seperti apa yang menjadikan dia depresi dan seterusnya itu, karena nanti akan menjadi presiden buruk bagi kampus itu, bukan sekedar kampus itu tapi juga kampus yang lain, ada mahasiswa yang ada di situ, sehingga ketika kemudian perlakuannya menjadi tidak adil gitu ya, menjadi tidak adil terhadap korban yang dia sudah meninggal itu ya, yang keluarganya kehilangan dia, tidak bisa diharapkan lagi dan seterusnya itu, sedangkan mahasiswanya barangkali hanya sekedar dikurangi nilainya begitu ya. Saya pikir ini yang menjadi paling banter di DO ya. Ya gitu ya, di DO aja nggak apa-apa sebenarnya kan, karena dia sudah levelnya bukan sekedar remaja lagi ya, jadi bukan masuk dalam ranah misalnya anak SMP yang berkelahi dan seterusnya atau SMA gitu ya. Ini sudah level mahasiswa yang dia memang dari sisi usia dia sudah bisa kena pasal di hukum soal kriminalitas kita gitu ya. Apalagi mahasiswa itu dia paling dekat dengan dunia kerja. Jadi kalau misalnya kemudian dia terindikasi melakukan perundungan, bahkan kalau kita lihat yang di chat yang tersebar di media massa itu kan bahkan meninggal aja masih dibully gitu ya, dalam arti masih tidak ada empati yang muncul. Ini kan berarti bukan hanya sekedar, apalagi dokter atau calon dokter ya, itu near empati sekali tuh Pak Edi. Kalau menurut saya DO kurang ya, dipecat itu tidak cukup karena tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang gitu. Harus ada yang lebih tegas. Iya, harus ada sanksi lebih tegas. Saya pikir, tapi ketika kita lihat masyarakat kita, salah satu sanksi sosialnya adalah ketika wajah-wajah itu kemudian disebar, itu kan orang menjadi lebih perhatian. Dia lulusan mana nanti akan diidentifikasi gitu ya. Ya, tapi orang Indonesia itu kan suka punya hobi penyakit gampang lupa. Iya, bentar-bentar lupa. Itu paling cuma sebentar. Sanksi sosial tidak cukup Pak Edi. Ya, kalau makanya tadi itu yang saya katakan di awal itu. Jadi polisi mestinya tidak buru-buru serta-merta mengatakan ini nggak ada kaitannya sama bullying. Kalau sudah begitu berarti kan dia mengkat kasus ini. Yang Anda maksud polisi Indonesia atau polisi New Zealand nih? Polisi di negeri kita lah. Oke. Gitu ya. Jadi jangan terburu-buru kemudian memutuskan. Karena kasusnya kan baru beberapa hari dan saya pikir kalau mau kerja serius investigasi kan butuh wawancara begitu ya, butuh investigasi dengan teman-temannya begitu ya. Apalagi tadi misalnya kelihatan ketika dia wawancara teman-temannya kan nggak mau banyak bicara, mungkin diwanti-wanti sama pihak kampus juga untuk nggak boleh banyak bicara gitu ya. Jadi biasanya kalau ada kasus semacam ini udah serahkan ke humasnya kampus, serahkan ke ini aja pihak dan seterusnya gitu. Satu keuntungan media sosial sekarang bisa menjadi pengawas ya bagi kegiatan-kegiatan internal kampus, apalagi kalau terjadi perundungan. Jadi ya seperti Anda tahu bahwa ada istilah no viral no justice kan di negeri ini. Cuma persoalannya Pak Edi, ketika kita bicara lebih jauh lagi, ini ada yang mengatakan juga bahwa merupakan warisan budaya kekerasan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga dianggap sebagai sebuah kebiasaan, sebuah hal yang normal. New normal atau kenormalan baru di lingkungan perguruan tinggi itu termasuk adalah perundungan kekerasan. Komentar Anda? Iya,
Sebenarnya kalau melihat tradisi yang ada dulu ya, barangkali kan lebih parah, terutama ketika terkait misalnya penerimaan mahasiswa baru ya. Waktu itu ada ospek Iya, yang sampai ospek. meninggal juga banyak di banyak tempat gitu. Dan pemerintah cukup responsif dalam arti melarang hal yang semacam itu. Nah, yang sekarang kemudian berkembang, kemudian perundungan, mestinya juga hal yang sama. Jangan sampai dinormalisasi gitu ya. Nah, ini kalau saya masih kemudian berpegang pada begini sebenarnya upaya untuk jangan sampai menormalisasi perundungan gitu ya, bullying itu akan lebih bagus tadi itu sebenarnya kalau kemudian membangun kesadaran dari sesama mahasiswa itu. Mm-mm. Kita nggak mungkin bisa hanya bertumbuh ke satgas saja, hanya bertumbuh ke pusat konseling yang ada di kampus saja begitu ya. Tapi semua mahasiswa mesti aware tentang ini, semua dosen mesti aware tentang ini, sehingga ketika bisa diidentifikasi ada mahasiswa yang dia potensial menjadi korban bullying atau mahasiswa yang dia potensial menjadi pelaku bullying itu akan bisa dideteksi sejak dini. Nah, kemampuan ini mestinya diajarkan ke semua mahasiswa gitu ya. Karena depresi misalnya karena bullying antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu bisa beda. Ada orang yang dibully mental aja gitu ya. Ada yang kemudian di apa namanya ya dikucilkan sedikit sudah dia merasa nggak punya teman di dunia dan Ya. dia nggak merasa nggak pantas hidup begitu ya. Jadi level kerentanan